Setelah beroperasi selama 3 tahun, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta secara resmi ditutup pada Jumat 31 Maret lalu. Acara penutupan dilakukan dengan pelepasan relawan medis yang pernah bertugas di tempat itu. Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Utara resmi mengakhiri operasionalnya. Penutupan dilakukan atas dasar surat Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sebelumnya total ada 7 tower yang difungsikan melayani pasien COVID-19. Sejak akhir tahun lalu, 6 tower telah ditutup bertahap karena angka kasus aktif virus COVID-19 melandai. Relawan medis pun dinyatakan purna tugas per hari ini dengan upacara pelepasan. Alat-alat kesehatan yang ada akan dihibahkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Kemungkinan besar akan dihibahkan ya, kemungkinan besar akan dihibahkan. Ada beberapa memang seperti peralatan ICU yang memang waktu itu diadakan, kemudian termasuk tempat tidur ya, dan peralatan pendukung seperti alat-alat kantor ya, AC, komputer, alat-alat tulis. Itu nanti, itu tadi kita atur, kita data sedemikian, ini milik siapa, ini harus dikembalikan kemana, atau bisa kita hibahkan. Itu yang kita atur demikian. Sejak difungsikan sebagai rumah sakit pada Maret 2020 lalu hingga akhir Desember 2022, total tercatat ada 131.195 orang pasien yang pernah dirawat di sini. Dari Jakarta, Vena Kintan, Hardat, TV One mengabarkan. Rumah Sakit Darurat COVID-19 resmi berhenti beroperasi dan sebanyak 16 relawan pun dinyatakan purna tugas. Seperti apa perjalanan para relawan Wisma Atlet? Berikut cerita mereka. Kalau ditanya alasan kenapa saya ingin bergabung, jujur saya sendiri juga pada saat itu masih bertanya-tanya kenapa keinginan hati saya mau menjadi relawan gitu. Mungkin itu salah satu panggilan dari hati saya karena kebetulan saya juga udah bekerja di salah satu rumah sakit swasta dan pada saat itu saya memilih untuk resign dan berangkat ke sini. Desember 2021 itu saya sampai kayak nggak mau lewat IGD. Di IGD itu selesai penuh pasien, banyak banget. Banyak yang nggak dapat tempat tidur, akhirnya kita bikin tempat tidur darurat di pinggir-pinggiran. Mereka semua kayak butuh tempat, tapi di sini full dan nggak ada tempat. Kita juga relawan udah berusaha biar mereka bisa ditangani secepatnya, tapi memang pada saat itu full bed dan nggak bisa sama sekali. Kita cuman kayak ya udah kita harus berusaha buat bantuin mereka. Kalau kenangan sedihnya dan melelahkannya ada banyak, terutama ketika pada pasien-pasien COVID meningkat, terutama pada varian Delta seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapuskes tadi, mantan Kapuskes. Pada varian Delta itu kita sangat kewalahan, di mana pada saat itu juga saya bertugas di ruang ICU, di situ ada banyak pasien, sehingga ketika ada pasien harus ngantri ventilator. Karena banyak pasien membutuhkan ventilator tersebut, tapi harus ngantri karena tidak kecukupannya alat kita di Wisma Atlet ini.